Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Marcelia Kanza, and I will explain about supporting details and transition signals. So, I will explain first about supporting details. So, what is supporting details? It provides information to clarify, prove, or explain the main idea. These details demonstrate the validity of the main idea. Jadi, supporting details adalah sebuah kalimat yang memberikan informasi untuk menjelaskan sebuah main idea. Nah, biasanya kegunaannya itu untuk memberikan bukti bahwa main idea tersebut benar. Nah, ada 5 types of supporting details. Pertama itu comparisons. Ini adalah contohnya. As you can see, skilled college students are like the unskilled students in their desire for a diploma. Nah, kata kuncinya itu adalah are like. Nah, jadi comparisons ini adalah dua atau lebih kalimat yang dua atau lebih hal yang mirip gitu, yang similar. Makanya dia menggunakan kata-kata like di sini. Jadi antara skilled college dan unskilled students itu dia memiliki desire yang sama dalam diploma. Nah, yang kedua itu contrast. Contrast, bedanya apa sih sama comparisons? Kalau comparisons, dia menggunakan hal yang sama gitu, yang similar. Kalau yang contrast, dia menjelaskan dua atau lebih hal yang berbeda, yang jauh berbeda. Seperti bisa dilihat di contoh, skilled students are different from unskilled students. Nah, jadi di antara skilled dan unskilled, mereka memiliki cara yang berbeda di dalam membaca sebuah textbook. Makanya dia menggunakan kata-kata different. Yang ketiga itu statistics. Nah, statistics ini biasanya digunakan dalam sebuah data, bisa berbentuk tabel atau kata-kata langsung seperti yang dicontoh, atau grafik. Nah, seperti ini. 75% of the students who do not attend class regularly receive grades of C or worse. Nah, jadi dia menggunakan sebuah data yang biasanya disurvei terlebih dahulu, baru bisa dikonklusikan di dalam sebuah statistik. Lalu yang keempat, quotations. Nah, quotations ini juga biasanya bisa kita temukan sering ya, commonly found in di mana? Di media massa. Kalau misalnya we are finding some news, nah kita bisa we may found quotations kayak gini. Nah, Professor John admits, I tell students they don't need to attend my class if they don't want to. Nah, jadi quotations ini dia lebih ke memperjelas dengan misalnya dia menginterview atau ya seperti itu. Jadi jangan anggap quotations ini bukan hal yang penting, bahkan quotations is quite important karena dia adalah salah satu tipe dari details. Yang terakhir, descriptions. Biasanya descriptions ini sering ya kita temukan di misalnya textbook. Maka dari itu kita sering menganggap bahwa descriptions ini hanya satu-satunya dari types of supporting details, which is not true karena nggak cuma itu gitu. Nah, udah tahu ya pasti descriptions bisa dilihat dari contoh. Yang kedua adalah transition signals. What is transition signals? Transition signals are linking words or phrases that connect your ideas and add cohesion to your writing. Nah, jadi gunanya dia adalah sebuah kata yang connect, yang menghubungkan antara dua ideas atau lebih dan membuat penulisan itu menjadi lebih rapi gitu dan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, types of transition signals. Yang pertama ada examples atau contoh. Nah,
if you found this word, nah berarti ini adalah tipe dari transition signals yang example. Specifically, in this case, to illustrate, dan lain-lain. Nah, jadi examples ini setelah kata-kata yang di bold ini akan ada contoh yang akan dia berikan setelahnya. Second is contrast or the opposite idea. The author is showing to a different opposite or contrasting idea than the previous idea. Nah, jadi penulis memberikan perbedaan antara idea yang satu dengan yang lainnya, dengan yang sebelumnya. Nah, ini kata-katanya bisa dilihat seperti however, but, yet, on the other hand, nevertheless, instead. Nah, yang ketiga itu ada cause and effect. Nah, cause and effect ini seperti yang kita ketahui, dia memberikan hubungan antara dua hal atau lebih, di mana satu hal tersebut memberikan dampak atau akibat kepada hal yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari kata-katanya. As a result, thus, hence, for this reason, seperti itu. And then comparison. Comparison ini seperti yang sudah dijelaskan, showing how the previous idea is similar to another. Jadi diingat kalau comparison itu hal yang sama, hal yang mirip. Kalau contrast, hal yang berbeda. Nah, contoh kata-katanya, signals words-nya ini. While, similarly, like, likewise, another way to view this, seperti itu. Lalu continuation provides additional information from the same idea. Nah, artinya di kalimat yang lain, dia menambah informasi yang baru dari idea yang sama. Nah, contohnya seperti ini, additionally, as well as, and moreover, also, seperti itu. And then yang 6, indicate time. Nah, showing ideas in order of which it happened. Nah, jadi dia maksudnya ideas yang dijelaskan sesuai dengan urutan waktu yang terjadi. Nah, contohnya ini. After, earlier, previously, later, finally, dan yang lain-lain gitu. Ini sering sekali commonly found di teks ya. Lalu yang ke-7 atau yang terakhir itu sequence of order. Nah, kalau ini dia lebih ke urutan berdasarkan prioritas atau kepentingan. Kalau yang di atas itu lebih berdasarkan kepada urutan waktunya. Nah, after, eventually, previously, next, finally. Kalau yang kayak gini biasa kita temukan di prosedur teks ya. Berisi langkah-langkah gitu. First, bla 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 bla, and second, bla bla bla, finally, bla bla bla. Nah, seperti itu. Okay, that's it. That's all that I can explain about this topic. Semoga bisa memberikan ilmu dan bermanfaat bagi yang menonton. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.